memang kalau untuk saat ini ya mungkin belum banyak saham teknologi yang bisa menguasai market cap di Indonesia. Cuman kita lihat mungkin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ya bisa menjadi peluang gitu. Jadi untuk saham-saham teknologi menguasai kapitalisasi pasar. Kalau kita bandingkan di Amerika Serikat pun juga kalau kita lihat mungkin 10-15 tahun yang lalu, siapa yang sangka gitu saham seperti Apple, kemudian saham Betul. seperti mungkin kayak Square atau misalnya apa sih Limited itu bisa menguasai indeks Nasdaq. Jadi memang di awalnya kelihatannya market cap-nya kecil sekali karena kan ya balik lagi ekonomi Indonesia ini kan masih ekonomi yang sangat bergantung terhadap ekonomi industrial, kemudian manufacturing, komoditas itu. Jadi nanti ketika ekonomi digital kita sudah maju, tentu saja banyak nama-nama digital, mungkin startup-startup yang kita sudah pakai sekarang, ini bisa melantai di bursa, dan tentu saja market kapitalisasinya juga bisa menyaingi bank-bank perbankan. Untuk gambaran saja kan, untuk mungkin kan saat ini Bang Arto ya yang sedang diminati. Jadi kalau kita lihat Bang Arto ini cap-nya cukup tinggi juga, udah masuk bisa dibilang ya top 15 juga lah ya. Kemudian juga ekspektasi go-to dari valuasi private marketnya pun juga kalau misalnya nanti IPO ini bisa langsung ke top 5 kapitalisasi pasar di Indonesia. Jadi sangat memungkinkan bagi startup-startup digital atau mungkin startup-startup yang sudah mulai memasuki funding seri B, C, ini bisa menguasai market cap di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan. Oke, tapi ini bisa jadi ancaman juga nggak untuk saham-saham konvensional, termasuk juga tadi perbankan gitu ya. Kira-kira nanti ke depannya apakah dengan semakin eksisnya saham teknologi ini, kemudian kehilangan minat gitu investor-investor untuk ke saham-saham konvensional? Balik lagi sebenarnya kan kalau di saham itu ada rotation ya, jadi ya mungkin nanti suatu saat kalau perform kinerja dari perbankan tidak bagus, nanti ternyata kinerja dari saham-saham cyclical seperti yang mungkin startup ini yang sedang naik, ya kemungkinan besar ya bisa terdepak ya, mungkin dari mungkin top 5, top 10, cuman balik lagi kita juga kan melihat saham ini kan sebenarnya prospek ke depannya, apakah dari saham-saham perbankan ini bisa berkolaborasi digital dengan startup-startup ini. Kalau nanti saham-saham konvensional ini bisa berkolaborasi dan ternyata net profitnya juga pertumbuhannya bagus, ya tentu saja tidak akan terdepak ya, karena kan kita ini investor saham yang mencari pertumbuhan di net profit ya. Jadi mau bagaimana caranya itu nanti berkolaborasi digital atau melakukan transformasi bisnis, ya itu menjadi tantangan bagi perusahaan konvensional untuk bersaing dengan bisnis digital. Ya, tapi ini justru jadi menarik nih, karena kan sekarang semuanya emang masuk ke era digitalisasi gitu ya. Jadi bukan cuma saham-saham teknologi aja yang fokus di pengembangan digital, tapi juga saham-saham konvensional termasuk perbankan sekarang juga mengedepankan digitalisasi ini. Apakah ini juga akan bisa membuat investor lebih selektif lagi gitu, memilih saham-saham teknologi mana sih sebetulnya yang bisa bersaing dengan saham-saham konvensional yang nanti juga akan masuk digitalisasi, Mas Christopher? Betul, pasti nanti dari investor sendiri udah seperti seleksi natural ya. Jadi dari investor sendiri pasti akan juga men-screening mana bisnis yang kira-kira layak bersaing dengan bisnis konvensional. Jadi nanti ya misalnya dari perusahaan seperti saya sudah bilang di awal session tadi, kalau misalnya ternyata saham-saham yang sudah naik banyak itu ternyata bisnisnya bukan bisnis digital, ya tentu saja nanti tidak akan mendapat flow dari investor. Baik lagi nanti ke perbankan konvensional yang ternyata sudah melakukan transformasi digital dan ternyata bisa bersaing dengan bank digital, tentu saja valuasi nanti bisa naik lagi, karena kan balik lagi nanti tinggal perhitungan valuasi dan return on equity dari saham masing-masing. Jadi bisa jadi salah satu faktor pertimbangan juga ya buat Sobat Cuan nih, kalau memang lagi tertarik saham teknologi harus lebih dipilih-pilih lagi. Kita beralih dulu ke pertanyaan sosmed Instagram CNBC Indonesia, Mas Christopher. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita ingatkan juga Sobat Cuan juga bisa memberikan pertanyaan langsung melalui kolom chat di www.cnbcindonesia.com/tv. Nah, kita lihat dulu ya yang udah masuk ke Instagram CNBC Indonesia. Yang pertama dari @muhhidayah, saham tech lebih ke gorengan fund manager, bener nggak sih? Ini yang ngomong Lo Keng Hong loh. Oke, karena investor kakap juga yang ngomong gitu ya, jadi ketar-ketir juga nih investor-investor retailnya. Kemudian dari @muhtar Effendi, apakah kelak saham bank digital akan menggantikan nih posisi bank-bank konvensional seperti BCA dan BRI? Ini juga menarik karena bank digital, apalagi bank-bank mini gitu kan lagi spekulatif sekali. Kemudian dari yang ketiga, @andrela.saputra, euforia teknologi kenapa saham Bank Buku 4 sekarang malah lesu ya?
Itu dia semua pertanyaannya yang sudah masuk. Langsung aja kita bahas satu-satu bersama dengan Mas Christopher. Dari yang pertama dulu tadi Mas Christopher ngomongin saham teknologi gitu ya. Katanya lebih ke gorengan fund manager. Setuju nggak nih Mas Christopher? Enggak sih ya, karena kalau saya sebagai investor pun juga, kalau saya kan memang balik lagi ya, saya mungkin tipenya Pak Lo Keng Ho ini kan memang value investor ya. Jadi Iya. mungkin bagi personal view-nya dia kan value investor ini kan nggak melihat ke growth ya. Jadi yang seperti kita tahu kan growth stock ya lebih mahal dibandingin value stock gitu. Jadi ya balik lagi tinggal tergantung style investasi. Kan belum tentu juga kalau misalnya growth stock ini apakah nanti growth stock ini nggak perform ya kan kita nggak tahu ya, karena ini basically horizon-nya panjang 5-10 tahun ke depan. Jadi saya juga pernah ingat gitu kata-kata dari Warren Buffett sendiri juga, kesempatan yang paling dia miss selama investasi adalah waktu itu dia miss investasi di Amazon karena nggak ngelihat ada prospek Amazon ke depannya. Tapi bayangin sekarang Amazon ini bisa dibilang salah satu saham atau perusahaan company yang market cap-nya cukup besar. Jadi ya, dan harga valuasinya nggak murah. Jadi sebenarnya bagi kita yang investor bukan tipenya value investor, ya investasi di saham mahal ya nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan saham mahal itu dapat dipertanggungjawabkan growth-nya. Apabila kita membayar mahal untuk suatu company, kalau ternyata tiap tahun company tersebut bisa membuka sales yang lebih tinggi, kemudian earning estimate-nya bisa estimate-nya bisa selalu melebihi ekspektasi dari analis atau pasar, tentu saja sahamnya akan naik. Jadi saya sih kurang setuju ya bahwa saham teknologi itu hanya gorengan fund manager. Iya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.